Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Sari Ardani dengan NIM 210304137 kelas 3 Rek A MGT2. Di sini saya mendapatkan kode soal UAS C173, yang dimana saya memiliki responden 73 dengan 6 pernyataan dengan 3 variabel. Lanjut kita ke cara, kita masuk ke SPSS. Kita ke variable view. Di bagian variable view kita memasukkan ini sampai ke Y. Sebelumnya saya sudah membuat di Excel agar mempercepat waktu. Kita buat dulu di X1 itu adalah kualitas sistem informasi. Di X2 kualitas layanan sistem informasi. Nah, di Y adalah kepuasan pengguna. Nah, sebelumnya desimal kita itu adalah 0. Kenapa? Karena di sini hanya kayak gak ada desimalnya. Dan saya juga udah membuat langkah cepatnya di Excel. Lalu kita ke columns nih. Columns akan kita buat 3. Kenapa? Karena agar di bagian data view nanti dia akan mengecil. Dan juga saya sudah membuat di ini ya, di Excel. Nah, di measure ini kita menggunakan ordinal. Nah, udah semuanya kita masukin. Lanjut kita ke data view. Kita copy ke ini apa? Ini. Nanti saya melihat nih. Udah, semua. Lalu ke data view. Di sini kita akan mengcopy data yang ada. Ingat kita memiliki 73 responden. Karena sudah kita masukin semua pernyataannya, lanjut kita mencari. Pertama kita mencari analisis data. Analisis data ini caranya adalah mencari di analisis data kita mencari statistik deskriptif. Caranya analyze deskriptif statistik frequency. Di bagian variabel ini kita hanya memasukkan 6 pernyataannya tanpa memasukkan jumlah atau total. Kita oke. Udah.
Di sini saya akan memberitahu hasil output bagian statistik analisis data statistik deskriptif. Jadi yang pertama, ini adalah hasil statistik deskriptif analisis data X1, yaitu ada X1.1 sampai X1.6, yang dimana ini merupakan kualitas sistem informasi. Ini yang kedua, ini ada kualitas layanan sistem informasi, ada X2.1 sampai X2.6 outputnya. Di sini ada kepuasan pengguna Y1 sampai Y6. Nah, lanjut kita ke langkah selanjutnya atau pencarian selanjutnya, yaitu uji kualitas data. Uji kualitas data ini ada uji validitas dan uji reliabilitas. Cara mencari uji validitas yaitu analyze, correlate, differ. Nah, kalau di bagian variabel ini kita juga memasukkan jumlahnya, 6 pernyataan berserta jumlahnya. Nah, sudah Septia dapatkan hasil output untuk uji validitas. Ini hasil output uji validitas kualitas sistem informasi. Ini hasil output kualitas layanan sistem informasi uji validitas, dan yang terakhir ada uji validitas kepuasan pengguna. Selanjutnya kita mencari uji reliability. Caranya adalah analyze, scale, reliability analysis. Nah, kalau di sini kita hanya memasukkan 6 pernyataannya saja. Di sini kita buat Nah, di sini kita membuat kepuasan pengguna. Ini variabel ya.
Nah, di sini kita Septia sudah mendapatkan hasil output reliability di 3 variabel. Ini untuk variabel X1 yaitu kualitas sistem informasi. Ini. Selanjutnya ini kualitas layanan sistem informasi. Ini reliability. Ini reliability untuk kepuasan pengguna. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian uji asumsi klasik. Sebelumnya di uji asumsi klasik ini kita akan mencari MSI, akan tetapi di sini kita tidak mencarinya karena di bagian soal yang sudah diberikan Miss kita sudah mendapatkan data intervalnya. Ini udah semua data intervalnya ya. Jadi di variable view di name kita membuat X1, X2, label kita buat X1 nya. Nah, labelnya sudah saya isi. Selanjutnya di sini desimalnya kita bisa lihat di data interval ini variabel kita ada desimal kita ada 3, sehingga kita membuat desimalnya 3. Nah, lanjut di measure kita menggunakan scale. Sudah. Selanjutnya di bagian data view kita hanya mengcopy atau mempas. Kita hanya mengambil bagian ini. Sudah. Kita pindahkan ke sini. Ada kendala. Selanjutnya di sini ada sini. Ini juga udah semua. Nah, lalu kita cek, kita kan memiliki 73 responden. Udah ada 73. Selanjutnya kita akan mencari analisis atau persamaan regresi linear berganda. Caranya yaitu analyze regression linear. Nah, di independen kita masukin kualitas sistem informasi X1, kualitas layanan sistem informasi X2, kepuasan pengguna kita masukin ke dependen. Lalu di statistik kita akan menceklis bagian-bagian estimates, udah, model fit, Darwin merchant sama deskriptif, dan terakhir ada collinearity. Lalu kita continue. Selanjutnya ada plus. Di plus kita hanya menceklis histogram dan normal.
Di save kita menceklis unstandardized dan include ini udah, kita continue udah, lalu kita klik OK. Ada ini agak jaringannya agak lama, maaf. Kalau misalnya saya ulang lagi, nih udah ya. Nah, nih hasilnya. Jadi ini adalah hasil output persamaan regresi linear berganda. Ada descriptive statistik, ada correlation, ada variable ensured, model summary, ANOVA, koefisien ini, residual, charge-nya. Jadi langkah selanjutnya kita mencari uji normalitas data. Sebelumnya res underscore 1 ini kita dapatkan dari hasil dari beberapa yang kita checklist tadi. Res underscore 1 ini dapat kita gunakan untuk uji normalitas data. Sebelumnya di sini kan ada negatif-negatif nih. Agar kita mengubahnya jadi positif, caranya itu adalah transform computer variable. Ini di sini kita akan membuat bacaannya. Di sini kita akan membuat bacaannya res. Maaf, salah. Ini kita mencari dulu uji normalitasnya. Uji normalitas caranya analyze non-parametric test, one sample, analyze non-parametric test, legacy dialogues, one sample case. Nah, di sini kita hanya mengklik unstandard, ini ke kanan. Ini udah di checklist normalnya, berarti kita klik OK saja. Nih, ini hasil uji normalitas data. Nah, selanjutnya kita untuk mencari uji heterokedastisitas, di sini kan kita mendapatkan ada yang res underscore 1 ini ada minusnya, atau ada negatifnya. Cara kita mengubahnya ini bukan mengubah, kita mengganti dengan positif. Caranya transform computer variable ini kita buat bacaannya abs underscore res. Nah, lalu kita klik numeric expression ini, lalu kita klik Alt, kita cari ABS, kita klik ini 2 kali. Nah, di sini ada tanda tanya. Tanda tanya ini kita masukin ke bagian unstandardized ini, kita klik ke kanan untuk menggantikan tanda tanyanya. Selanjutnya udah, lalu kita klik OK. Jadi dia akan ada di sini. Nah, ini hasil positifnya. Lalu kita akan mencari cara untuk mencari uji heterokedastisitas. Caranya analyze regression linear. Nah, ini kita ubah dependent kepuasan ini menjadi ABS underscore ratio ke dependent. Lalu kita klik statistik. Nah, yang di sini yang di checklist hanyalah estimate model fit saja. Estimate dan model fit. Lainnya kita hapus. Kita checklist. Lanjut ke plots. Di plots ini kita yang Y kita masukin as freeze. Ya, ini. Kita pindahkan ke kanan. Dan untuk
Yang X ini kita ngambil yang aspirate. Udah, histogram dan normality ini jangan kita checklist. Ya, lanjut kita save, bagian save. Di bagian save ini residual ini asal design ini tidak kita checklist, akan tetapi kita hanya menceklis include the code ini. Lalu kita continue. Udah semua, lalu kita klik OK. Sudah kita dapatkan semua. Ini adalah grafiknya. Nah, jadi Septia akan menjelaskan dari awal lagi hasil-hasil output yang sudah didapat. Nah, di sini yang pertama ada hasil analisis. Yang pertama ada analisis data. Analisis data ini terdiri dari uji statistik deskriptif. Uji statistik deskriptif hasil outputnya ada ini, X1.1 sampai X1.6. Ini merupakan X1 kualitas sistem informasi. Dan ini X2 merupakan kualitas layanan sistem informasi hasil output dari statistik deskriptif. Nih, sampai X2.6. Nah, yang Y, variabel Y merupakan kepuasan pengguna, yang dimana ini adalah hasil output statistik deskriptif. Udah. Nah, kalau yang ini adalah hasil dari uji validitas data. Sebelumnya ini merupakan uji kualitas data. Uji kualitas data yang pertama itu ada uji validitas. Nah, ini hasil dari uji validitas. Ini hasil uji validitas kualitas sistem informasi. Hasil uji validitas kualitas layanan sistem informasi. Uji kualitas kepuasan pengguna. Selanjutnya yang kedua, di uji kualitas data ada uji reliability. Ini adalah hasil output uji reliability. Yang pertama ada kualitas sistem informasi X1. Ini X2-nya. Kualitas layanan sistem informasi. Ini hasil output reliability kepuasan pengguna atau Y. Nah ini bagian merupakan yang ketiga, uji asumsi klasik. Di uji asumsi klasik ini sebelumnya kita harus mencari persamaan regresi linear berganda. Ini hasil dari regresi linear berganda. Ini setiap lanin. Ini hasilnya. Uji regresi linear berganda ini berguna untuk kita memasukkan ke worksheet. Nah, batasnya sampai sini saja. Selanjutnya di uji asumsi klasik itu ada mencari uji normalitas data. Uji normalitas data, hasil outputnya adalah ini. Ini hasil dari uji normalitas data. Nih. Selanjutnya yang terakhir ada uji heterokedastisitas, merupakan uji asumsi klasik. Hasilnya ada di sini. Regression ini sampai ke bawah. Pelan-pelan ya. Ada variabel interrupt, modal summary, ANOVA, koefisien, residual, charge. Ini merupakan grafik yang dimana kita akan mendapatkan ini hasilnya acak atau tidak. Sekian langkah-langkah yang dapat Septia sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.